Jadi ada semacam bioremediasi lah. Apa meneh bioremediasi iki? Oh, tambah mumet ya. Kalau tambah mumet sing ngono. Nah, artinya ini kita sedikit mengenalkan tentang istilah-istilah sing rada mumet lah. Iya. Biar kita terbiasa mumet. Nah, terbiasa mumet dan iso dicairke ora gitu. Tapi kemudian dari mumet ini melahirkan sesuatu yang baru gitu lah. Ya berupa ilmu pengetahuan tadi. Iya. Kemudian mereka caranya sederhana dengan mengumpulkan ternak dan membiarkan liar ternak itu, kemudian menyebar biji-bijian pada kotoran-kotoran ternak yang tersedia liar itu, sehingga ekosistemnya akan terbangun secara alamiah. Jadi inilah dideskripsikan, wah suwi banget. Intinya ada hewan membuang kotoran, dari kotoran itu kan kemudian banyak mikroorganisme, kemudian di situ disebari benih secara acak. Jadi mungkin bisa jadi dari 1000 benih yang tumbuh cuma 10 atau cuma 5 itu sudah dalam konteks memulai itu sudah sangat bagus banget, sangat luar biasa. Memulai pembenahan tanah tadi. Artinya banyak rekayasa teknologi yang dikembangkan yang kemudian tumbuh dan berkembang secara alami. Nah, bahasa alami ini dimusababkan oleh ilmu pengetahuan yang mengawal secara terus-menerus gitu. Dan salah satunya diwujudkan dengan adanya soil improvement dari Hanamaru. Kalau soil improvement ini kan kita menghadirkan di sini di Indonesia yang dalam kondisi sebenarnya sudah parah, tapi kalau dibandingkan dengan Ethiopia masih jauh lebih baik sebenarnya. Ini apa-apa nih? Indonesia ini masih mendingan gitu. Kalau kita nggak sesegera mungkin membenahi tanah kita, jangan pernah berharap hasil panen kita melimpah seperti mimpi-mimpi para petani kita saat ini. Bagus ya. Meskipun pupuknya sudah yang nomor 1, benihnya nomor 1, benih nomor 1 belum tentu juga menghasilkan hasil yang maksimal juga ketika salah penerapannya karena ketidaktahuan. Contoh, ini benih benih hybrid ya, biasanya hasil rekayasa genetika. Itu benih-benih yang terbaik itu biasanya hasil rekayasa genetika. Itu dibangun dengan mengawinkan misalkan ini padi Kalimantan dikawinkan dengan padi Jawa Barat misalnya, akan jadi klon keturunan baru padi apa begitu. Tapi ini kan kita penciptaannya kan berdasarkan gen di mana ini dilahirkan. Ini dilahirkan di dataran tinggi, sama dikembangkan sama-sama di dataran tinggi. Hasilnya menjadi terbaik, tapi kemudian menjadi tidak terbaik ketika ditanam di dataran rendah. Nah, maka ini yang ilmu pengetahuan ini menjadi kunci tadi. Ilmu pengetahuan menjadi kunci. Jadi kalau Hanamaru hadir ini sebenarnya bukan satu-satunya, tapi menjadi bagian yang sangat krusial. Krusial ki opo? Ya. Artinya menjadi bagian yang sangat penting sekali, karena Hanamaru ada 3 formula ini kita sudah mengadopsi semua kebutuhan tanah dan tanaman. Jadi kalau soil improvement itu adalah menjaga, membangun ekosistem yang ada di dalam tanah ini supaya bergerak secara ideal dan alamiah. Sementara yang vegetatif sama generatif ini untuk memberikan nutrisi atau makanan yang siap dikonsumsi oleh tanaman gitu. Nah, ini bahasa simpelnya. Namun sebelum memahami satu persatu kandungan di dalamnya dan peruntukannya seperti apa, kita lebih memperdalam lagi masalah tanah tadi. Ini saya pengen ngambil contoh-contoh yang sederhana aja. Jadi petani kita karena ketidaktahuannya ketika tanam, ini saya pengen membedah tentang kebiasaan-kebiasaan. Karena ketidaktahuan, contoh petani selalu kebiasaan yang sudah membudaya, yang sudah menjadi tradisi, menjadi tradisi, dan alasannya sederhana. Ayo kita tanah sewa nih. Ya. Iki lek gandeng sila sewanin teraleh dit, padahal apa yang mereka lakukan sebenarnya lebih banyak kesia-siaan. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan karena ketidaktahuannya. Maka pentingnya ilmu pengetahuan di situ. Contoh sederhana begini, petani kita ini kelas tanah atau dataran yang banyak air, artinya sepanjang tahun tersedia air. Ini siklusnya padi pantun gitu kan. Padi pari pantun. Padi pari pantun biasanya begitu. Jadi dalam 1 tahun 3 kali tanam itu padi pari pantun. Sehingga tanah ini menjadi sangat lelah.
lelah sekali karena terus dipacu. Kesel itu. Kesel, gitu. Padahal dia butuh. Dihajar dengan Ada istilah orang Jawa itu dibongkorne. Iya, Nah, bongkor. itu sebenarnya dibongkorne itu dibongkornya itu didiamkan selama sebulan 2 bulan. Itu sebenarnya tujuannya rela untuk rugi ya, itu yang juga Nah, Mungkin itu termasuk di daerah kita kita itu sewan. asal mulanya begitu ya, Pak. Ah. Di daerah Banyuwangi di tempat kita ada daerah bongkoran. gitu ya. daerah Mungkin bongkoran. awalnya begitu ya. Iya, dibiarkan. Kemungkinan begitu. tanah ya. yang dibiarkan begitu Iya, saja. iya. Sebenarnya dibongkornya itu bagus sekali dalam konteks memberi waktu, memberi ruang tanah untuk beroksidasi, untuk Bernafas, ya. bernafas atau bertukar oksigen dan karbon secara baik. Ketika ketersediaan oksigen di dalam tanah, karbon cukup, oksigen cukup, dan bisa bertukar tempat secara baik, itu tanah akan menjadi solid. Ini semakin menarik ya ketika kita tadi sempat yang disampaikan adalah tanah itu kalau sudah pari padi pantun ini kan menjadi lelah. Ngopi sih. Ya, sebelum ngopinya dihabiskan, sebelum bisa kopinya dulu dihabiskan. Nah, padahal di sisi lain petani ingin terus berproduksi karena keterkaitan dengan kebutuhan pangan atau bahkan dengan alasan yang lain karena ini adalah usaha kami. Tentu kalau kami berhenti menanam, penghasilanku ya mandek. Nah, begitu. Kira-kira ada nggak kalau kita berbicara sebuah bangunan, ada fondasi atau bahkan pilar khusus atau pilar dasar bercocok tanam itu ada nggak sebenarnya itu? Ada solusinya yaitu belajar dulu lah. Artinya kita gali ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya sudah dapat, nanti semuanya menjadi mudah kok. Kan persoalan petani kita hari ini emosi kan? Oh iya. Karena dikejar uang Nah, itu. aja. Termasuk aku ya ngono. Ini lah ganteng timur ganteng oleh duit. Ini kalau nggak segera dikejar Nah, ya ketika misalnya dapat terbentur dengan itu. Nah, ketika kita menahan waktu sebulan 2 bulan, tapi nanti hasilnya 2 kali lipat, apakah rugi? Kalau 1-2 bulan mungkin masih ya. Artinya gini, apakah kemudian rugi dengan mengistirahatkan ini dalam kurun waktu 1 bulan 2 bulan? Kan nggak rugi. Ya kalau 1-2 Yang bulan. penting dikasih jeda lah, gitu lah. Kasih waktu jeda, tanah itu untuk istirahat sementara waktu, gitu lah. Supaya ada terjadi oksidasi tadi. Ya. Nah, maka ini Hanamaru hadir tidak hanya sekedar produk, tapi pengetahuannya akan kita berikan pelan-pelan, sedikit demi Ini sedikit. yang menarik kan Ke itu depan ya. akan kita berikan pengetahuan. Supaya apa? Supaya petani memahami dengan apa yang mereka lakukan. Seringkali petani bertani itu hanya sekedar kayak semacam ritual yang cukup Rutinitas. rutinitas Ya, dan sekedar menggugurkan kewajiban. kewajiban. Oh, ini hari ini harus begini, harus ini. Tanpa dibekali pengetahuan yang cukup. Ya. Wes pokoknya mopoi itu tujuannya apa? Yura dong. Iya. Nah, contoh-contoh mana? Ini contoh-contoh kecil aja. Ini padi ini masih mau dipanen kurang 2 minggu. Ini wes dipanen pojokane, dipanen dulu, gawe uritan. Bikin penyemaian benih. Wis kesusu dhisik lah kowe. Susu dhisik. Karena pengennya begitu ini panen tanah langsung dibalik, ini sudah bisa ditanam lagi. Iya. Ini yang saya maksudkan. Ini tanah diajak berlari terus, diajak maraton terus. Ya mengkis-mengkis ya. Ya kesel toh. Ya kesel. Ya kesel bos. Oh, piye. Nah ini yang mereka harus paham. Dan sering kali juga petani kalah gitu lah. Kalahnya begini. Ini benih sudah disiapkan, panen sudah dilakukan, tukang traktor telat. Oh mungkin tukang traktornya kesel juga. kan harus traktor Kan nggak leren itu. Ada idealnya benih itu benih padi yang disebar itu untuk dipindah tanam idealnya di usia 15 hari, iso maksimal. Itu akan menghasilkan anakan yang banyak. Iya. Artinya tanam usia muda. Iya. Kebanyakan Di petani usia kita 15 hari. tanamnya ini kadang usia 40 baru dipindah tanam. Iya. Kemudian kau wedok ini saya Aku wedok. Jare pindang tukul neh. menyiasati. Jadi Ukur. ini perlu kita jelaskan satu persatu. Maka saya menyarankan kita berusaha memberikan logika yang sederhana aja. Karena tukang traktor ini sering telat, maka pastikan olah tanah dulu baru bikin Uritan. uritan. Iya. Supaya ideal secara
pertumbuhan ini terjaga. Sudah kadung uritanya selesai, tukang traktor gak teko-teko. Sing ngenteni, ini Pak De fulan ini fulan. Bisa jadi akhirnya kesel kabeh, tukang traktornya kesel, uritane ya kesel. Ngenteni. Jadi ceritanya podo Tentenan. Iya, iya. Sebagus apapun varietasnya, akhirnya tidak bisa menunjukkan